Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini 4 Agustus 2022 dengan tema Sandera Iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu waktu kita masih suka nonton film, sering atau kadang-kadang atau tidak sedikit film yang menggambarkan tentang penyanderaan. Mungkin kita pernah menyaksikan film mengenai atau bertemakan tentang penyanderaan. Apakah penyanderaan itu terjadi di sebuah pesawat terbang dengan banyak penumpang? Atau yang disandera itu seseorang, biasanya anak orang kaya. Lalu penyandera meminta uang tebusan, ransom, begitu dalam bahasa Inggrisnya. Saudaraku, ketika kita menyaksikan film mengenai penyanderaan, kita bisa sedikit atau mungkin banyak menghayati kegelisahan orang tua yang anaknya disandera. Tetapi seberat-beratnya mata memandang, begitu kata peribahasa, lebih berat bahu memikul. Kita bisa saja menyaksikan kisah penyanderaan, lalu menjadi sedikit atau bahkan banyak menghayati dalam kisah tersebut. Tetapi kalau kita sendiri yang menjadi korbannya, orang tua yang anak kesayangan, anak kecintaan, atau cucu kesayangan, cucu kecintaan disandera, berapapun kita berani bayar. Kita pasti berani bayar. Uang, harta menjadi tidak bernilai, menjadi tidak berharga. Satu nyawa dari orang yang kita cintai itu bisa lebih dari semua harta yang kita miliki. Tidak berlebihan, bukan? Ini tidak hiperbola dan tidak lebay. Kalau itu misalnya anak satu-satunya, kita bisa tukar nyawa kita sendiri demi anak itu. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa kita adalah orang yang disandera oleh iblis dalam bayang-bayang api kekal dan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya? Pernahkah kita berpikir kita adalah orang-orang yang sudah dieksekusi hukuman mati kekal, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya? Coba kita sebentar merenungkan hal ini. Jangan terburu-buru merespons sudah tahu. Cobalah kita tenang, teduh sebentar dan menghayati hal ini. Kita adalah orang-orang yang disandera dan tidak ada jalan untuk kelepasan. Tidak ada jalan untuk pembebasan. Tidak ada, kecuali satu korban yang harus dipertaruhkan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat ini sudah sering kita dengar berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, His begotten Son, anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain Allah Bapa dapat menyelamatkan kita, kecuali melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, yang Bapa relakan harus dipertaruhkan demi penebusan, pelepasan, pembebasan kita. Tuhan Yesus Kristus menjadi ransom, tebusan bagi hidup kita. Mari kita renungkan kembali hal ini, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa diri, supaya kita tidak menjadi orang yang bisa dianggap tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Bapa telah memberikan putranya yang tunggal. Secara dramatis, bisa dibayangkan ketika putra tunggalnya harus menjadi manusia, lahir dari seorang dara bernama Maria. Itu menggetarkan jagat raya. Pasti juga menggetarkan hati Bapa ketika harus melepaskan putranya yang tunggal, kesayangannya ini. Kita harus ingat itu. Kalau Tuhan menebus kita, kita menjadi milik Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang menyerang dirinya. Ia tunjuk bait Allah. Rubuhkan bait Allah ini, aku bangkitkan dalam 3 hari. Pada waktu itu, bait Allah sudah dipugar selama kira-kira 46 tahun, sejak tahun 16 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin bait Allah yang begitu megah waktu itu, sebelum dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 dari Roma, hancur dan dibangun dalam 3 hari? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Memang, sekarang bangunan tersebut sudah menjadi puing dan sedang diupayakan dibangun kembali oleh bangsa Yahudi. Namun pada waktu itu, masih megah. Dan Tuhan Yesus berkata terhadap bait Allah tersebut, rubuhkan, dan aku akan membangun kembali pada 3 hari. Maksud Tuhan Yesus sebenarnya adalah tubuhnya. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Kamu rubuhkan, kamu bunuh tubuh ini, aku akan bangkit dalam 3 hari. Saudaraku yang terkasih, kalau kita benar-benar hidup sebagai manusia yang memberi diri ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi milik Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita menjadi milik Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan, Tuhan memiliki maksud dengan tubuh ini, agar tubuh kita menjadi bait-Nya. Siapa yang mengikut Yesus, kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, kita ikut, kita mencontoh, dan kita meneladani cara dan gaya hidupnya. Dan memang demikian seharusnya. Seperti Yesus menunjukkan bahwa tubuhnya itu bait Allah, kita semua juga harus menerima dan mengakui tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tidak. Harus. Tubuh kita harus menjadi bait Allah. Kalau tubuh kita menjadi bait Allah, berarti ada ruang kudus di dalam diri kita. Karena di dalam bait Allah ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, di mana Allah hadir dan bersemayam. Dan kalau di dalam diri kita ada ruang maha kudus, kita harus menjaga ruang maha kudus itu. Betapa dahsyat dan hebat kalau kita mengerti ada ruang maha kudus di dalam diri kita. Itulah sebabnya ia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Beserta kita berarti beserta di dalam kita. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.